dengan bertujuh tadi, satu nggak bisa bayar, kan nggak dapat jadinya. Itu pun tidak dianjurkan untuk nyicil kalau memang tidak mampu. Tapi kalau mampu, nggak masalah. Tapi jemputkan ke bayar utang juga mampu, berkorban juga mampu. Gitu Pak. Jadi kalau kemudian jenengan mau satu-satu nih, karena pisah-pisah guys, masing-masing untuk satu, ya Pak, lebih bagus. Walaupun dengan satu keluarga ini juga bisa. Bahkan Rasulullah itu saya, keluarga dan umatku, umat kan banyak lagi. Artinya untuk bersedekah, berkurban ini syariat itu memberikan kelapangan yang selapang-lapangnya. Nggak ada yang kata itu mau sedekah kita berkorban hampir sama. Tapi kan saudara begitu bersedekah. Kata seperti ini keluarga ini kalau satu ada sudah tapi nggak kepikir pas sama satu berkorban. Ya sebenarnya kalau kurban kan ada itunya, ada batasannya ya. Ya tadi satu hewan satu orang, ya satu hewan 7 orang itu. Tapi kalau kemudian satu hewan 70 orang itu jatuhnya sedekah. Ya emang sama-sama takarub kepada Allah, sedekah dan kurban. Cuman ketentuan kurban tadi satu orang satu hewan, untuk kambing 7 orang satu sapi atau satu unta, itu ketentuannya. Tapi kalau sedekah nggak ada ketentuannya. Tapi kalau kurang satu orang nih, nah itu jatuhnya korban. Tapi korban bisa di mana-mana. Di kampung korban, di PUB korban, di kantor korban lagi, boleh kan satu orang bisa beberapa korban. Demikian. Ini Pak, Siap. yang untuk ini masalah untuk seringkali itu korban atas nama almarhum yang sudah meninggal. Saya pernah dengar pendapat lain bahwa kecuali almarhum itu pernah berwasiat atau nazar. Kalau nggak pernah wasiat atau nazar itu katanya nggak sah gimana terus ini. Ya kalau kita membaca hadis ini tadi sebenarnya juga nggak wasiat. Cuman begini. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan saya menduga. Menduga itu kan berarti belum wasiat. Dan saya menduga jika dia sempat berbicara, pasti dia akan bersedekah. Itu belum ngomong tuh, cuma dia menduga. Maka sang laki-laki tadi kemudian berkurban, bersedekah atas nama ibunya tadi. Pertanyaan dari seorang laki-laki tadi, apakah sedekah itu berpahala atas namanya, atas nama ibunya tadi? Maka beliau menjawab, ya. Itu Pak. Ini sedekah ya. Sedekah kurban maksudnya. Kalau sedekah itu kan tidak memenuhi jatuhnya sedekah. Makanya dianjurkan tadi kalau mau akikah atau mau kurban dulu karena akikah waktunya panjang. Itu Pak, sedikit insyaallah. Jadi boleh. Kalau orang hakikat itu tidak harus ini juga juga. Ya waktu anak-anak lahir belum mampu kan? Wala-wala sendiri juga tahu yang kayak gitu. Oh iya sama juga. Sama juga. Saya juga belum tanya itu gitu. Oh waktu itu makan juga susah. Bukan jawabannya beda juga. Kalau kita Ya silakan Pak. kalau kita belum tahu hakikatnya mau kayak
belum tahu. Belum tahu, tapi saya kayaknya yakin saya sudah diberikan bahwa apakah boleh kita Baik, akikah lagi? Boleh. orang sudah kubur? Akikah itu kan, Pak, akikah itu kan sedekah sebenarnya. Terus Pak Yusron tanya, apakah boleh saya sedekah? Ini boleh. Tidak harus dia 10 hari atau 20 hari. Iya. Sampai dia masih Iya. bernyawa. Ya. Masalah hukum aturan Islam itu kan katanya kami itu orang. Kalau kita semua di masyarakat ada di masyarakat, pada saya kayaknya dalam syariat Islam itu kan satu orang. Apa itu satu orang. Seumpama dia kemampuan memang kaya, satu orang memang Orang kaya, kemudian dia kurban satu sapi satu orang. Maksudnya itu sebenarnya lebih dari itu juga bisa gitu. Oh, saya kira tergantung yang mau berkurban. Iya, tergantung yang bersangkutan itu mau satu, mau dua, mau tiga. iya maksudnya hukum dirinya gimana sebenarnya kita syariatnya itu Iya. setuju Ya. karena saya mampu udah satu orang aja lah anak saya satu gitu. Oh, satu-satu semua. Boleh. Boleh. Saya pikir tadi pertanyaannya gini, saya sebenarnya mampu 100 sapi. Terus kalau saya kurban satu, kok haram gitu kan? Oh, enggak gitu. Jadi kalau satu orang tadi seperti tanya Pak tadi boleh. Bagus. Itu sama seperti yang ditanya orang lain tadi. Ya. Kan si kulit dan kepala itu dengan anak kulit kan berapa sapi gitu. Nah, tanggung jawabnya kita kembalikan ke RT. Nah, mengenai kulit ini kan kemana apa rokok kecil dibagi atau dijual. Kalau dijual itu tanggung jawab Iya, Kita tanggung jawab. udah capek besar ya. Tiap tahun tanggung jawab apa dia tanggung jawabnya? Sebenarnya itu mau dibahas berikutnya itu. Tapi karena udah ada yang nanya cuma saya cek lagi. Kulit Malah kaki. Oke, tadi yang ditanyakan kulit ya. Kulit apakah boleh untuk dijual terus untuk itu dia kemarin lebih bagus. Tapi dasarnya ini enggak. iya Uang itu umpama juga dipilih jadi 5.000 semua sama dia. Setiap kantong yang saya berikan kepada orang itu kita kasih berikan 5.000 semua gitu. Apa boleh bukan? ya prinsipnya begini. Bapak-bapak suka ada jasa pemotongan kan? Ada kan tukang sembelih itu ada kan? Nah, tukang sembelih atau yang sering disebut dengan juleha, juru sembelih halal itu harus diambilkan dari biaya tersendiri. Tidak boleh dibiayai dengan kulit atau dibiayai dengan kepala. Itu nggak boleh. Tapi kalau kulit kepala itu kemudian dibagi, itu boleh. Tadi itu udah jadiin uang karena dijual, boleh. Karena tidak semua orang bisa mengolah kulit. Kepala, kulit
Jual, dibagi, boleh. Dibaginya sama. Dibaginya kepada ya siapa saja yang Gitu. dibagi kepada siapa saja. Kalau kepada orang kaya berarti Nah, ada yang menerima daging. ya istilahnya gini, kalau kepada orang kaya itu berarti hibah. Jadi orang kaya boleh dikasih daging kambing, daging kurban boleh. Tapi kalau kepada orang yang duafa, sedekah. Oh bukan hibah, hadiah. Maaf, hadiah. Sedekah. Oh, kepada non muslim boleh hadiah. Nah, yang tidak boleh membayar juleha dengan kepala, dengan kulit. Jadi si mudohi pengurban itu kalau berkorban, kalau di sini ada panitia dan panitia itu mengeluarkan biaya operasional, maka itu harus ditanggung oleh pengurban. Jangan diambil dari hewan yang dikurbankan. Pak Ustaz, kalau panitia kemudian mengambil salah satu daging kurban dimasak